Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel dalam sajian spesial, sajian pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 8. Memasuki episode yang ke-7 sebagai episode penutup, kita akan membahas 9 soal dari materi statistika dan materi peluang. Ya maaf agak panjang sedikit ya, tetapi insya Allah dengan berangkat dari rasa butuh dan hati yang ikhlas, insya Allah kita akan enjoy mengikuti sajian berikut. Mari kita siapkan pikiran dan hati serta diri untuk fokus mengikutinya agar kita mendapatkan pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan paket soal PAT Matematika SMP kelas 8. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Kita mulai. Soal nomor 32. Perhatikan diagram batang hasil penjualan dua jenis beras A dan B di toko tani selama 5 hari berikut. Selisih rata-rata hasil penjualan beras A dan B adalah titik, titik, titik. Perhatikan gambar dengan seksama. Kita mulai dari diagram batang yang bagian kiri yang berwarna hijau. Kita amati frekuensi masing-masing. Untuk penjualan hari Senin adalah 75 kuintal. Hari Selasa 60 kuintal. Hari Rabu 40 kuintal. Hari Kamis 50 kuintal. Dan hari Jumat 45 kuintal. Warna hijau adalah penjualan beras jenis B. Untuk menghitung rata-rata penjualan per hari, karena penjualannya selama 5 hari, maka hasil penjualan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat itu kita jumlahkan dan kita bagi 5. Rataan B adalah 75 ditambah 60 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 45 per 5. Sama dengan 270 dibagi 5, hasilnya 54 kuintal per hari rata-rata terjualnya untuk beras jenis B. Berikutnya untuk beras jenis A adalah yang diagram batangnya berwarna kuning. Kita hapus dulu. Kita lihat frekuensi dari masing-masing batang mulai hari Senin sampai Jumat. Hari Senin 50 kg. Hari Selasa 40 kg. Hari Kamis 45 kg. Untuk hari Rabu dan hari Jumat sama, yaitu 25 kg. Kita hitung rata-ratanya. Rataan A sama dengan 50 ditambah 40 ditambah 25 ditambah 45 ditambah 25 lagi, kemudian dibagi 5, sama dengan 185 dibagi 5, hasilnya 37 kuintal per hari rata-rata terjualnya beras A. Yang ditanyakan adalah selisih rata-rata hasil penjualan beras A dan B per harinya tentunya. Ya kita selisihkan. 54 dikurangi 37 sama dengan 17 kuintal. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya.
Soal nomor 33. Perhatikan diagram lingkaran siswa yang gemar 4 mata pelajaran berikut. Jika banyak siswa seluruhnya 280 orang, maka banyaknya siswa yang gemar kesenian adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Ingat bahwa sudut dalam lingkaran satu putaran penuh adalah 360 derajat. Dari 4 juring pada diagram, satu juring yang belum diketahui sudut pusatnya yaitu juring kesenian. Maka kita hitung besar sudut pusat dari juring kesenian yaitu sudut 360 derajat dikurangi jumlah sudut-sudut yang telah diketahui nilainya. Sudut juring kesenian sama dengan 360 derajat dikurangi dalam kurung 90 derajat ditambah 60 derajat ditambah 120 derajat. Sama dengan 360 derajat dikurangi 270 derajat. Hasilnya sama dengan 90 derajat. Nah sekarang sudut juring kesenian sudah kita dapatkan nilainya yaitu 90 derajat. Yang ditanyakan adalah banyak siswa yang gemar kesenian. Kemudian yang telah diketahui adalah jumlah siswa seluruhnya. Jumlah siswa seluruhnya pada diagram lingkaran berarti menempati semua daerah dari lingkaran. Yang berarti sudut pusatnya adalah sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Sehingga pembanding dari sudut kesenian adalah sudut satu putaran penuh. Kita gunakan konsep perbandingan, yaitu penggemar kesenian sama dengan 90 per 360 dikali 280. 90 adalah sudut pusat kesenian yang akan kita cari berapa orangnya. Kemudian 360 derajat adalah sudut pusat satu putaran penuh yang telah diketahui anggota keseluruhannya yaitu 280. Sama dengan 25.200 per 360 hasilnya adalah 70 orang. Jadi banyak siswa yang gemar kesenian ada 70 orang. Jawaban yang benar adalah option C. Perlu saya ingatkan di sini bahwa dalam menyusun perbandingan di sini selalu sudut yang akan kita hitung nilainya per sudut yang sudah diketahui nilainya dikalikan nilai yang diketahui itu. Sehingga kalau suatu saat kalian menjumpai soal yang diketahui bukan siswa seluruhnya, tapi katakanlah yang gemar IPA, berarti nanti pembaginya bukan 360, tetapi pembaginya adalah sudut dari yang sudah diketahui, yaitu sudut dari IPA. 90 per 60 dikali bla 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 gitu ya. Jadi tidak selalu per 360, tetapi pernya penyebutnya itu adalah sudut juring yang sudah diketahui nilainya. Kebetulan pada soal ini yang diketahui adalah banyak siswa seluruhnya. Sehingga penyebut atau pembaginya adalah 360 derajat. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 34. Diagram garis di samping adalah menggambarkan hasil penjualan mobil dari tahun ke tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun titik, titik, titik. Penyelesaian. Kenaikan pada grafik diagram garis digambarkan oleh diagram garis yang dari kiri ke kanan adalah menanjak atau naik. Di sini yang menanjak adalah dari 2006 ke 2007, artinya pada tahun 2007
terjadi kenaikan jika dibanding tahun 2006. Kemudian dari tahun 2007 ke tahun 2008. Artinya pada tahun 2008 terjadi kenaikan dan seterusnya. Nah, maka untuk mengetahui pada tahun yang mana yang kenaikan penjualannya tertinggi dibandingkan tahun sebelumnya, kita hitung kenaikan pada tahun 2007 dibanding 2006, 2008 dibanding 2007, dan 2009 dibanding 2008. Kita mulai dari tahun 2007 dibanding 2006. 2007 adalah 8.000 unit, di sini dalam ribuan, sedangkan 2006 adalah 6.000 unit. Berarti 8.000 unit dikurangi 6.000 unit sama dengan 2.000 unit. Artinya pada tahun 2007 terjadi kenaikan penjualan 2.000 unit dibandingkan tahun 2006. Berikutnya untuk tahun 2008 dibanding tahun 2007. Tahun 2008 adalah 12.000 unit, tahun 2007 8.000 unit. Kita kurangkan, hasilnya adalah 4.000 unit. Berikutnya tahun 2009 dibanding tahun 2008. 14.000 dikurangi 12.000 adalah 2.000 unit. Dengan demikian, dari 3 tahun kenaikan itu, kenaikan yang tertinggi adalah tahun 2008. Jawaban yang benar adalah C. Jadi di sini yang kita lihat ujungnya dibanding sebelumnya ya. 2008 dibanding 2007 artinya yang naik itu tahun 2008. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 35. Sebuah koin dilambungkan sebanyak 40 kali. Ternyata muncul sisi angka sebanyak 24 kali. Frekuensi relatif muncul sisi gambar adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Pelambungan atau N dilakukan sebanyak 40 kali. Koin contohnya adalah mata uang logam. Mata uang logam atau koin hanya memiliki 2 sisi. Yang mana satu sisi adalah sisi gambar dan satu sisi yang lain adalah sisi angka. Kalau dari 40 kali pelambungan ternyata muncul sisi angka 24 kali, maka untuk sisi gambar adalah sisanya, yaitu 40 dikurangi 24 sama dengan 16 kali. Frekuensi relatif munculnya sisi gambar. Berarti banyak muncul sisi gambar dibanding dengan banyak percobaan. Atau kita tulis dalam bentuk perbandingan, frekuensi relatif G, yaitu maksudnya sisi gambar, sama dengan NG per N, yaitu banyaknya muncul sisi gambar dibagi banyaknya percobaan. Sama dengan 16 per 40, kita sederhanakan, sama dengan 2 per 5 atau 0,4. Jawaban yang benar adalah C. Jadi di sini, karena yang ditanyakan adalah frekuensi relatif sisi gambar, sementara yang diketahui hitungan munculnya adalah sisi angka, maka sisi gambar harus kita hitung dengan cara banyak percobaan dikurangi banyak munculnya sisi angka. Kalau yang ditanyakan frekuensi relatif sisi angka, ya langsung kita bandingkan begitu. Kita lanjutkan ya. Nomor 36. 2 buah dadu dilambungkan bersama sekali. Peluang muncul pasangan mata dadu berjumlah 10 adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Pasangan dadu berjumlah 10.
Yang berjumlah 10 itu adalah pasangan 46, 64, dan 55. Ada 3 pasang. Bisa kita daftar seperti itu. Tetapi saran saya, karena kadang yang ditanyakan itu tidak tunggal, tetapi ada kalanya peluang muncul pasangan mata dadu berjumlah lebih dari 9 misalnya. Atau mungkin jumlah kurang dari 7. Ini kan ada banyak nanti kalau didata. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, maka kita gunakan tabel. Bahwa 2 dadu ketika dilambungkan bersama, pasangan muncul mata dadu, jumlah paling kecil adalah 2, yaitu dadu pertama muncul 1 dan dadu kedua muncul 1. Itu jumlahnya 2. Sedangkan yang terbesar adalah berjumlah 12, yaitu ketika sisi bernomor 6 berpasangan muncul dengan sisi bernomor 6. Maka kita tulis jumlah terkecil 2 dan jumlah terbesar adalah 12. Kemudian setelah kita tulis jumlah dari pasangan mata dadu itu, berikutnya adalah kita tulis nomor urut 1 sampai dengan 6, kemudian turun lagi 5, 4, 3, 2, 1. Seperti ini. Nah, lihat di sini. Frekuensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah 6 ini puncak, turun lagi 5, 4, 3, 2, 1. Yang mana frekuensi ini menunjukkan banyak pasangan dari setiap jumlah yang dimaksud. Yang berjumlah 2 ada 1 pasang, yaitu 1 dan 1. Yang berjumlah 3 itu ada 2 pasang, yaitu 1, 2 dan 2, 1. Yang berjumlah 4 ada 3 pasang, yaitu 1, 3, 3, 1, dan 2, 2. Dan seterusnya. Yang berjumlah 12 ada 1 pasang, yaitu 6 dan 6. Yang berjumlah 11 2 pasang, yaitu 56 dan 65. Dan seterusnya. Nah, frekuensi ini kalau kita jumlahkan hasilnya akan sama dengan perkalian dari sisi kedua dadu. Setiap dadu punya sisi 6. Artinya setiap pelambungan satu dadu punya 6 anggota ruang sampel. Kalau ada 2 dadu, maka banyak anggota ruang sampelnya adalah 6 dikali 6. Sama dengan 36. 36 ini akan sama dengan jumlah frekuensi yang kita tulis ini. Silakan dicek. Kemudian yang ditanyakan adalah yang berjumlah 10. Yang berjumlah 10 frekuensinya 3. Ya tinggal kita tandai seperti ini. Frekuensinya adalah 3, kita anggap sebagai kejadian K, maka NK sama dengan 3. Peluang kejadian K adalah PK sama dengan NK per NS. Kita substitusikan, NK-nya 3, NS-nya 36, 3 per 36 kita sederhanakan. Sama dengan 1/12. Jawaban yang benar adalah option A. Nah, dengan trik menggunakan tabel seperti ini, akan ditanyakan jumlah yang mana saja, baik tunggal seperti ini, maupun mungkin majemuk, bisa kita jawab. Misal, ditanyakan peluang muncul pasangan mata dadu yang berjumlah kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti berjumlah 4, ada 3 pasang. Berjumlah 3 ada 2 pasang. Berjumlah 2 ada 1 pasang. Kita jumlahkan 3 tambah 2 tambah 1, ini adalah NK-nya. NS-nya tetap 36. Itu keuntungan kita menggunakan tabel seperti ini. Tidak perlu mendata satu persatu. Dengan memasangkan jumlah-jumlah yang dikehendaki. Itu rawan tidak teliti. Oke? Kita lanjutkan. Nomor 37. Dari seperangkat kartu bridge, diambil sebuah kartu secara acak.
peluang terambil kartu bernomor ganjil adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, ingat kartu BRIT atau kartu remi itu ada 4 model gambar. Yang setiap model gambar anggotanya atau banyaknya kartu adalah 13. Sehingga banyak kartu keseluruhan dari kartu BRIT adalah 52. Kita tulis NS sama dengan 52. Yang ditanyakan adalah terambil sebuah kartu bernomor ganjil. Nomor ganjil itu adalah 3579 pada kartu remi. Tidak ada kartu remi bernomor 1. Berarti setiap model gambar ada 4 kartu ganjil. Padahal tadi ada 4 model gambar. Sehingga banyak kartu ganjil keseluruhan adalah 4 dikali 4. Yaitu 16 kartu. Kalau diambil secara acak dan menghendaki kartu ganjil, berarti kita rumuskan PK sama dengan NK per NS. Untuk NK-nya 16 dan NS-nya 52. 16 per 52 atau 4 per 13. Jawaban yang benar adalah option A. Gampang kan? Mudah. Yang penting paham kartu BRIT itu ada berapa model gambar, kemudian setiap gambar isinya apa saja, ada berapa, itu harus paham. Baik, kita lanjutkan. Nomor 38. Dalam sebuah kantong terdapat 12 bola merah dan 8 bola hijau. Dilakukan pengambilan bola secara berulang-ulang dan setiap selesai pengambilan bola dikembalikan lagi. Jika pengambilan bola dilakukan sebanyak 50 kali, maka frekuensi harapan terambil bola berwarna hijau adalah titik, titik, titik. Penyelesaian, ditanyakan frekuensi harapan terambil bola berwarna hijau. Frekuensi harapan dirumuskan sebagai hasil perkalian peluang dari kejadian yang dimaksud dikali banyak percobaan. Dalam kantong yang berisi 12 bola merah dan 8 bola hijau, diambil 1 bola berulang-ulang, tetapi setiap sekali mengambil dikembalikan lagi. Sehingga kondisi kantong setiap kita mengambil baru akan tetap sama seperti semula. Baik jumlah bola dalam kantong maupun banyak bola pada masing-masing warna. Kita hitung terlebih dahulu peluang terambilnya sebuah bola berwarna hijau setiap kali kita mengambil bola. NS adalah jumlah bola yang ada di dalam kantong, yaitu 12 bola merah ditambah 8 bola hijau. Sama dengan 20. Kemudian yang akan kita ambil adalah bola hijau, maka NH sama dengan 8. Kemudian nilai peluangnya adalah PH sama dengan NH per NS sama dengan 8 per 20 atau kita bagi 4 pembilang dan penyebutnya sama dengan 2 per 5. Sudah kita dapatkan nilai peluangnya, sekarang kita hitung nilai frekuensi harapannya. Yaitu kita kalikan dengan banyak percobaan dari peluang yang sudah kita dapatkan. Banyak percobaan atau N adalah 50. Maka frekuensi harapannya FH hijau sama dengan P hijau dikali N. Sama dengan 2 per 5 dikali 50. Hasilnya adalah 20 kali. Jadi dari 50 kali pengambilan itu frekuensi harapan muncul terambil bola berwarna hijau dari dalam kantong adalah 20 kali. Jawab B.
Kita lanjutkan. Soal nomor 39. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah, 8 bola hijau, dan 2 bola putih. Diambil sebuah bola secara acak, ternyata terambil bola berwarna merah dan tidak dikembalikan. Jika dilakukan pengambilan lagi, maka peluang terambilnya sebuah bola merah lagi pada pengambilan kedua adalah titik. Penyelesaian. Yang namanya peluang adalah perbandingan dari banyak anggota titik sampel kejadian yang kita maksud dibagi banyak anggota ruang sampel pada saat kita mengambil. Itu kondisinya. Berarti kita menggunakan kondisi ketika kita mengambil bola pada pengambilan kedua, bukan menggunakan kondisi awal. Karena soal nomor 39 ini berbeda dengan soal nomor 38. Kalau soal nomor 38, setelah selesai mengambil, kembalikan lagi, mengambil lagi, kembalikan lagi. Sehingga kondisi kantong tetap utuh, tidak pernah berubah. Tetapi di sini, pengambilan pertama berwarna merah, tidak dikembalikan lagi, kemudian akan melakukan pengambilan yang kedua. Maka dalam hal ini, kondisinya adalah sudah berubah. Yang berubah yang pertama adalah kondisi kotaknya. Yaitu yang seharusnya adalah 5 ditambah 8 ditambah 2 dari bola merah, hijau, dan putih. Kita kurangi 1 karena tadi sudah terambil 1 bola merah tidak dikembalikan. Sehingga NS-nya dari 15 berubah menjadi 14 pada waktu pengambilan kedua. Di samping itu, karena pengambilan yang pertama adalah merah dan yang kedua akan diambil merah lagi atau dikehendaki merah lagi, maka N dari merah juga berubah. Yang semula adalah 5 berkurang 1 jadi 4. Kecuali kalau kita mengambilnya bola warna lain, misal hijau, maka N hijau akan tetap 8. Yang berubah hanya NS-nya karena berkurang 1 merah, yang hijaunya tetap. Putihnya juga tetap. Tetapi karena yang dikehendaki pada pengambilan kedua adalah merah lagi, maka merah sudah berkurang 1 akibat pengambilan pertama. Sekarang kita bisa menghitung peluangnya. P merah sama dengan N merah per NS, yaitu 4/14 atau 2/7. Yang ada pada option adalah 4/14. C. Paham ya? Kita lanjutkan. Soal yang terakhir. Nomor 40. Peluang seorang siswa lulus ujian adalah 0,95. Dari 200 siswa yang mengikuti ujian, berapa siswa diperkirakan tidak lulus? Penyelesaian. Yang diketahui peluangnya adalah yang lulus. Yang ditanyakan frekuensi harapan tidak lulus. Frekuensi harapan tidak lulus adalah peluang tidak lulus dikali banyak populasinya. Maka dalam hal ini kita hitung dulu peluang komplement dari lulus, yaitu peluang tidak lulus. Itu PL aksen. Peluang tidak lulus itu adalah komplement dari peluang lulus. Yang dirumuskan PL aksen, peluang komplement L sama dengan 1 dikurangi peluang L. 1 dikurangi 0,95, 1,00 dikurangi 0,95, boleh seperti itu. Hasilnya 0,05. Berikutnya kita hitung nilai frekuensi harapannya, yaitu peluang yang kita dapatkan ini kita kalikan dengan populasinya. Ini sebagai N-nya. Jadi populasinya sebagai N. Kita tulis
FH L aksen sama dengan P L aksen dikali N sama dengan 0,05 dikali 200. Hasilnya sama dengan 10. Jadi perkiraan yang tidak lulus ujian adalah sebanyak 10 siswa. Nah, begitu ya. Jadi di sini ada istilah komplement suatu kejadian, itu adalah 1 dikurangi peluang kejadian itu. Tidak lulus itu komplement dari lulus. Berarti 1 dikurangi peluang lulus. Tapi andai kan kamu menghitung peluang lulus, kamu kalikan 200 nanti akan ketemu. Setelah ketemu 200 dikurangi hasilmu itu akan sama. Hasilnya akan ketemu frekuensi harapan tidak lulus. Boleh? Baik, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita untuk pembahasan paket soal PAT. Dan dengan berakhirnya pembahasan ini, berakhirlah sajian kita. Silakan kalian kalau mau menjelajah, cari di playlist baik pembahasan materi maupun soal, insya Allah sudah lengkap kita sajikan di channel ini. Sampai berjumpa kembali di jenjang berikutnya di kelas 9 bersama sahabat Matematika Channel. Sebagai doa kami, sukses untuk kalian dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.